Tuh di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias, meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah, saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota, kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri, di depan rumah besar itu, meski dalam bentuk rumah, namun, si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba, dan dilihatnya, sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya, Sri bukan satu-duanya yang datang. Butuh waktu lama, untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur, lalu, ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga, namun, ia masih harus diseleksi, dan siang ini, si keluarga akan datang. Namun, sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga, lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan, salah satunya. Sri, bener, awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon? Sri, ini benar, kamu lahir Jumat Kliwon. Sri yang mendengar pertanyaan itu, awalnya kaget, namun, dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya, bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon, namun, ia tidak tahu, bila itu, hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. Hayangati ya Sri, hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa, lalu kemudian, ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu, sayangnya, sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya, Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk, namanya adalah Erna dan Dini, usianya tidak jauh dari Sri, masih muda, dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba, si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali, sekarang, ganti Dini yang dipanggil, kini, tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu, entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela, di sana, ia melihat banyak mobil terparkir, Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang, ada si pemilik jasa, dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala, hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya, auranya, begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Ayune, cantik sekali, ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk, kemudian, si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya, adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur, sebegitu terkenalnya. Kekayaannya, tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu, membuat terkejut. Namanya, Kembang Krasa, meski itu hanya semacam gelar, namun, Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa, bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas, untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu, Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. Angkaten sirahmu endok, ra usah wedi ngunu, embah ki wes tuwek, ra usah hormat koyok ngunu, angkat kepalamu nak, tidak usah takut begitu, embah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat, Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya.
Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Endok, gelem kerjo ambek Mbah, nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Jalok piro, bayaranmu saulane, kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya, kemudian, dengan gugup, ia mengatakannya. 700.000 Mbah, nek saget. 700.000 nek, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu, ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000, 700.000, katanya. "Yo opo, nek tak kei saulane, 5 yuto, bagaimana bila, setiap bulan, ku kasih kamu 5 juta. Sri kaget bukan main, gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju, ia tidak tahu harus mengatakan apa, bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa, tidak akan memungut uang sepersen pun dari Sri. Hal ini, membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang, menceritakan sama bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok gak apik yo Endok, opo gak usah budal ae, golek mane ae, firasat bapak kok buruk ya, apa gak usah aja, cari yang lain." Namun Sri meyakinkan, bahwa ia harus kerja. Kapan lagi, ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu, pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini, mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang, yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala, hingga mata kaki. "Ngeten Mbak, kulo bade tandet, sampean purun, nyambut ten mriki, soale, onok pantangane, nak sampean purun, pantangane ra isok dicabut maneh. Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini, karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. "Larangan nopo enggi Mbak, larangan seperti apa?" Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya, ia lalu berbisik pada Sri, "Uripmu bakal dijamin, nek awakmu gelem Endok, tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak mekso, hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Enggi, kulo purun, iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi, ia menemui Dini dan Erna, rupanya, mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir, namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti,
mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya, mobil sudah meninggalkan kota, jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan, dengan semak belukar, mobil terus berjalan, sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk, di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain, mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak Badeten pun diniki, kulo emboten dipatenikan. Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuhkan, tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil, menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana, muncul seorang pria tua, yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, Bapak iki sing jelas no kabe, mulai dari sini, si Bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, Bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya, lalu, ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kulo Tamin, kulo ngertos, akeh sing kepingin jenengan dua takokno, enten opo sing kedaden nang kene. Nama saya Tamin, saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk, sebelum melangkah keluar kamar. Onok opo asline nang kene, ada apa sih sebenarnya ini, kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini, namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Gik, opo gak onok sing jelas no nang cah iku mau, kerjo opo nang kene, kok koyo anak kaget ngunu. Gik, apa gak ada yang ngasih tahu mereka, pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini, kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si sopir mulai bicara. Dereng Mbah, ngapunten. Belum Mbah, maaf. Awakmu langsung balik tah, gak menea. Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa gak besok saja? Tanya si Mbah. Emboten Mbah, embenjeng kulo kudu ngantar ibu. Tidak Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Yo wes, hati-hati, ojok langsung mulai, wedin onok iku. Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu. Iku, batin Sri, apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya, dan ada apa semua ini?
Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri, sebelum si Embah tiba-tiba bicara. Metwo Endok, aku roh awakmu nang kunu, keluar saja nak, saya tahu. Kamu ada di situ. Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. Celup en kancamu, ben ngerti, alasan kenek opo sedoyo onok nang kene, panggil temanmu, biar mengerti, kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Embah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, mata Naya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku isi iling, cah cilik ayu, ceria, ra endue duso, aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa, koyok Jack wingi yo, tapi, cah cilik iku, saiki, nang ambang nyowo, perkoro santet menungso lakna. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang, anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Embah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. Cah cilik iku, dela, yo iku, sing nang kamar. Anak kecil itu dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iyo, mangkane, cah iku, digowo nang kene, disingitno, ben isok tahan, sampai ketemu aulurane. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan, sampai ketemu cara memasang santetnya. Disingitno tekan sinten Embah, disembunyikan dari siapa Embah? Tanya Sri, yang semakin tertarik, seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Embah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Ake sing rumok rohi, luwe apik gak roh ae. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Embah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas, sebelum menyesapnya kuat-kuat, asap mengepul dari mulutnya. Saiki, tak uruki tugas jenengan kabeh yo, sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Embah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah, banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah, ada sebuah pagar bambu, di mana, di dalamnya, ada sebuah sumur, di sana, tempat untuk mandi, dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk, untuk basuh sudo, tubuh mati, dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu, entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu, cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu, membuat Embah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iyo, cara ngedusne, pancen onok tata carane, salah sijine, kembang pitung rupo. Iya, cara memandikannya, memang berbeda, ada tata caranya, salah satunya, bunga 7 rupa. Embah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana, ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tempat. Dengan cekatan, Embah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu, ia melihat Sri, memanggilnya, Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Embah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung, kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Embah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana, Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya,
menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup, dan kain yang mengikat telah dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Tengkok, tak ceritani, nek awakmu wes siap, nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh, ngurus dela, tugas kalian mengurus dela." Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus dela, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali, Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain, aroma busuk itu, benar-dua mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya, untuk tetap menjalankan tugasnya, dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan, salah satunya, untuk tidak lupa mengikat dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan, untuk tidak membukakan pintu, pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin, sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya, merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur, di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Koen kenek opo er? Kamu kenapa er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh jaluk tulung." "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Jaluk tolong opo? Minta tolong apa?" "Tengkok bengi, wayahku ngadusi dela, isok mok ganteni, meneh, wayahmu tak ganteni, malam ini giliranku memandikan dela, bisa kamu gantikan, besok, ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya, Sri keberatan, namun, melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu, perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan, malam ini, lebih hening dari biasanya, tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar, ia cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali, tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun, ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar dela. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna, dihamili oleh Mbah Tamin. Namun, Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya, hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam, ia lupa, belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Erna, membuka mata,
tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Dela. Kaget, Sri beringsut mundur, namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. Sopo koen endo? Siapa kamu nak? Tanya Dela, suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Nang Endi iki endo? Di mana ini nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu, namun Dela terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih, ia tersenyum. Jawab nek ditakoni endo, jawab kalau ditanya. Sinten enjenengan? Siapa Anda? Tanya Sri terbata-bata, nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. Onok opo iki Sri? Kok Dela? Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Kenapa Dela? Bingung, Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Cah Kliwon kabeh." Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa, Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan sahok, melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, sewu dinon arek iki bakal entek, percuma, 1000 harinya. Anak ini akan segera habis. Koen kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki, kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus menerus, sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. Koen lapo? Jupukno tali ireng iku, kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu, teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan, bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Onok opo iki Sri? Ada apa ini Sri? Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang, dan ia kemudian tertidur kembali, Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku kepingin mulai, aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar, ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang, hanya saja bila bukan karena sudah terikat, dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh si Mbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari, santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita Bapak. Santet bukan hal baru di sini, namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang, hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun dibalik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat, seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi, pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya, namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini, dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai, Sri teringat. Sewu dinon, 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojok ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya, kaget. Awakmu pisan. Kamu juga. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun, ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini, untuk harga nyawa mereka semua. Lalu, terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama.
ia langsung berdiri. Embah Tamin mulai Sri, ayo takon Embah asu iku, pokoke kudu dijelasno onok opo ambeh cah gendeng iki. Embah Tamin pulang Sri, ayo kita tanya orang tua Anje NG itu, dia harus menjelaskan semuanya, ada apa sama anak gila ini. Erna pergi. Sri baru ingat pesan Embah Tamin, ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna, untungnya, ia masih sempat mencengkram lengan Erna, mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu, terdengar lagi, setiap ketukannya, terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Sampai, tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung, keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu, sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras, hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara, lalu, dari belakang, seseorang melangkah masuk. Dini, melihat 2 temannya, terlihat kacau balau, ia bingung, kemudian berujar, gak kerungu Embah Tamin nyelok tea, endang dibuka lawange, kalian gak denger Embah Tamin manggil, buka pintunya. Hi, ojok ngawur koen, jangan ngawur kamu, celoteh Erna, namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya, Dini pelototi, sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu, di sana, Embah Tamin berdiri, ia hanya diam, menatap mereka semua, sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu, wajah Embah Tamin tampak merah padam, ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa, Embah Tamin tahu, bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Embah Tamin, beliau masuk ke dalam kamar Dela, lalu perlahan, ia membuka keranda bambu kuning, ia membukanya, kali ini, tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna, yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan, lalu, tiba-tiba, mata Dela terbuka, ia melihat Embah Tamin, menatapnya cukup lama, sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. Loro ki, loro, sakit ki, sakit sekali. Dela hanya menangis. Embah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi, namun, Sri masih belum mengerti, kenapa, seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sing sabar yo enduk, mari iki puncak lorohmu, sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Embah Tamin, ia masih mengelus rambut Dela. Lalu, Dela melirik, Sri dan yang lain yang hanya diam mematung, tatapannya, seakan mengucapkan, terima kasih sudah mau merawat saya. Embah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Dela, tergambar wajah sedih di sana, ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar, saat Embah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras, ia berulang kali mengatakan, ojok ki, ojok balekno aku nangkono, jangan ki. Jangan kembalikan saya ke sana. Namun, Embah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Embah Tamin membakar kemenyan, sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur, sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini, Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan, menungso bejat. Manusia brengsek. Embah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Embah Tamin melakukan itu, perlahan, sosok itu mulai tertidur, dan Embah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. Sri, Erna, melok aku,
kalian ikut saya, kata Mbah Tamin memanggil mereka, sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah, kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu, sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Awakmu isok endelok iku, kalian bisa melihatnya. Nopo tu Mbah? Apa ya Mbah? Kata Sri, bingung. Mrene, kesini. Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri, membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkuk nang rogo iku ngunuh undangan gawe lelembut." Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Mbah Tamin. Awakmu lali, perintahku Sri, iku ngunuh bahaya, isok mateni dela, ojok sampai lali maneh yo Sri, kamu lupa dengan perintahku, itu sangat berbahaya, bisa membunuh dela, jangan ulangi ya. Erna yang sedari diam saja ikut berbicara. Mbah, enten nopo sami dela, kok isok dela kata mateni kulo kalih Sri, Mbah tolong kasih tahu, apa yang terjadi sama dela, kok bisa-bisanya, dia mau bunuh saya dan Sri. Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, berarti wes endelo. Berarti kamu sudah lihat. Iku ngunu kaya jati, sing kepingin mateni dela, tapi ra isok, mergane kaya jati butuh singgarahane, koyok sak bojo, santet sewu dino, mek di endwe ambek wong pados sing wes podo siap mati. Itu adalah kaya jati, yang ingin membunuh dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgarahane, seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari, hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa, dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung, ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri, mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya. Terlalu awam, kanggo ngerti iki, terlalu awal untuk mengerti ini. Inting, ilmu santet sewu dino, iku pembuka ritual, kanggo mateni sak keluarga sampai sekabeh keturunan iku entek, intinya, ilmu santet 1000 hari, adalah pembuka ritual, untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu, meluap, begitu saja. Dengan pertanyaan besar, yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna, tengah membasuh dela di dalam kamar. Sampai, terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat, dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah, memang sederhana, dari teras maupun kamar mandi, bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga, sosok mendekat itu, terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja, ia mematung sesaat, sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala, ia melihat, Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika, Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar, Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi, ia berucap lirik. Mbah, sampeyan mambengi emboten mantok tea, Mbah, bukannya semalam,
Anda pulang. Mbah Tamin yang mendengar itu, tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya, ada kemarahan dalam tatapannya. Awakmu gak wes tak kandani tea, ojok embuka lawan. Bukannya, kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintunya. Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai, tiba-tiba, Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu, panik. Sopo singmok olehi melbu oma, nangendiri makhluk iku. Siapa yang kamu izinkan masuk, di mana sekarang dia berada? Dini, mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka, ia sudah gemetar ketakutan. Nang kamar enjenengan Mbah, tiang lebet meriku, di kamar Anda Mbah, dia masuk ke situ, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah, sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar, bahkan, mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah, padahal, ia tahu betul, si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihat nih. Seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin, semua barang Mbah Tamin berantakan, namun, yang membuat semua orang tercengang adalah, di atas ranjang tempat tidur beliau, ada patek, nisan dari kayu, yang tertulis nama, Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Kerasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin, memeriksa benda itu, tanpa melihat Sri dan Dini, si Mbah berucap, opo sing dilakoni nang kene mambengi endok, apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam. Sri kali ini yang bicara, ia mengatakan semuanya, termasuk Dela, mimik wajahnya berubah, ia diam. Sebelum, akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu, masih terlelap dalam tidurnya, ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan, ia akan lebih sering keluar rumah, pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini, mengangguk, pertanda mengerti, namun, perlahan, semua mulai memikirkan itu, kemana si Mbah sebenarnya. Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka, secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai, suatu pagi, si Mbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna, ada di sumur, mereka sedang mencuci pakaian mereka, saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya, membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu, sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita, tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun, namun, nasib seperti mempermainkannya, Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran, selama ini, bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar, kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya. Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin, tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya, lalu, mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin, tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari, dari atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang, di sana, ada sebuah laci kecil, dengan jantung berdegap kencang, Sri membukanya, kemudian, melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput teki, bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk, masalahnya, Sri tahu benda apa itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet, apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan. Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain,
sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang, di belakangnya tertulis, keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri, ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak, melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lah Pokoen, ngapain kamu?" Sri terdiam, ia berusaha tetap diam. "Gak popo, aku dikongkon si Mbah, seni kamar mambengi, semalam, si Mbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri, ia melewatinya begitu saja, namun, perasaan Sri pagi itu, sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan si Mbah, Sri seperti terguncang, ia tidak bisa menutupi ketakutannya, namun, dari cara melihat si Mbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu, membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa, Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugik, sopir yang mengantar mereka datang, ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak, wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini, ia menahan diri. Sampai akhirnya, pembicaraan itu selesai, si Mbah mendekat. "Aku bakal melok Sugik nang kediamane Krasa, tolong, jogo omah iki, iling omonganku, yo endok, Mbah percoyo ambek awekmu, tetep lakonono tugasmu, iling yo, paling emben si Mbah kaet mulet. Saya akan pergi sama Sugik ke kediaman Krasa, tolong jaga tempat ini, ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang." Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya, mereka semua menatap satu sama lain, ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya, namun, tidak ada yang memprotes ucapan si Mbah, karena takut, beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu, masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap, maka manakala ia sudah yakin, dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu, masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka, sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah si Mbah membawanya? Sri terdiam, berpikir, sampai, sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya, ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana, maka, Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun, ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak, sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik wani men enggolek masalah, masih anak kecil berani sekali cari masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu, kepalanya menggedek ke kiri dan kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk, ketakutan. "Kok iso, kok bisa," kata Sri, ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikir no endok, coba pikirkan nak," kata Dela, "lapo wong tuek situk iku, membuka kerandaku terus gak nyancang aku, rupane, kanggo awakmu toh, menungso iku lucu kadang yo, kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar, rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya." Sri terdiam, ia tiba-tiba berpikir,
Apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh, namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dalam rangka, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk, namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu gak bakal mati Endo, carane garai aku wegah enjupuk nyawamu, kamu tidak akan mati nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek koen kepingin ero, onok opo nang kene. Saya kasih sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini? Sri masih diam, ia tidak dapat berbicara banyak, ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Wet ringin nang etan, tata watu sebelah kidul, buka en isine. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya. Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya, perlahan berdiri, melihat Dela yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu, seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri, sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi, menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya, setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur, sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya, ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri, begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini, menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu, sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan, dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar. Dela Atmojo. Butuh waktu, untuk memproses informasi itu, namun, Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya, rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan, yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga, Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak, melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat, melihat Erna memegang boneka itu, tangannya tengah melepas rambut hitam itu.
Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dela, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak, sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya, ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi, keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela, masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini, mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab, mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihatnya, telinganya. Telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat, yang Sri yakini sebuah pesan, "Sewu dinoncah ki, kari ngitung areng." Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam kiasan hitungan Jawa, waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas, melihat Erna yang masih tampak sahok. "Ayo digoleki cah kui, pumpung rung ado. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Hi, golek cah iku, bengi endedet ngene, gendeng koen, apa, cari anak itu, malam petang seperti ini, gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu, mendekati Erna. "Awakmu gak paham tea posisine, yo opo nek wong tuwek iku ro. Kamu itu masih belum paham posisi kita ya, gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki opeo, sopo sing endue barang ngene, awakmu kan? Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan?" Sri terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna, ia tidak tahu menahu, dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi, artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Jogo Dini, biar tak cari cah iku. Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon dapur, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat, karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung, berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu, seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun, meski kaki Sri letih, menempuh jarak sejauh itu,
Ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini, ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu, Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang, ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tuek iku, rupanya gak goblok yo, orang tua itu, rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma, aku ra isok metu tekan alas iki. Percuma saja, ternyata, aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Wes cidek waktune, diluk engkas, sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Jack Rong ngerti, masih belum ngerti, rambut sing diculi kancamu iku, embok pikir opo, rambut yang dilepas temanmu kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk, terus. Mata Sri terbelalak mendengarnya. Embok pikir aku sengojo embujuk awakmu tuh, kamu pikir saya sengaja menipu kamu kan? Jack Rong ngerti pisan, masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu, Dela tertawa, ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela, langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi, dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu, yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini, menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati Sri, muntah getih. Erna meninggal Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya, bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini, apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki, media kanggo nyantet Dela, di bulet rambutnya Dela ket awal, sopo sing wani embukak rambut iki, kudu siap konsekuensi nompo santete Dela, masalahe, nek wong biasa seng buka, mek nekak no nyowo dados. Boneka ini, media untuk mencelakai Dela, diikat rambut Dela sejak awal, siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Bedo manek sing embukak weton podo karo Dela, yo iku kene, sisok mateni kene, isok ngeringano santet Dela. Aku yakin, boneka iki, gak mek siji, isok onok 3-10, aku gak eroh Din, tapi Erna wes dari korban sawijine, kari awakmu karo aku. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita, bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin, bonekanya gak hanya satu, bisa 3-10, aku tidak tahu tapi, Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya, tinggal kita. Goblokku, aku ra ngerti Erna bakal embanting bonekane, boneka sing wes dadi ganti sukmane di, nek bonekane rusak, sing embukak ikatan kui, nompo akibat perbuatane. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya, yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu, jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu, hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugik datang, Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugik si sopir, ia menggendong Dela di punggungnya, dan tampaknya, Mbah Tamin dan Sugik sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah, Erna meninggal. Melihat hal itu,
Wajah Mbah Tamin merah padam, ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan, mereka harus membawa Erna pulang, kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutupen ae lambemu, bayi ro opo-opo ae, gegabah temen, tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil, mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah, di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin, entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa, ia hanya ingin pamit saja, namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama, bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk, ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Aku melok sedih ambek nasi kancamu Endo, saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi, aku wes jamin keluargane, bakal oleh kewajiban. Sing pantes diterima, tapi, saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantasi dia dapatkan. Saiki, opo sing kepingin mo omongno nang ngarepku, sekarang, katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Kulo bade mundur Mbah, saya mau mundur. Mbah Krasa memandang Sri, cukup lama, ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini, sebelum, Mbah Krasa tersenyum. Boleh, bisa, tapi, aku rajamin nyawamu yo Endo, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki yo opo, mundur, tanya Mbah Krasa, matanya mengintimidasi. Emboten Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Asline, ra perlu ono korban, nak podo nurut ambek si Mbah, mek butuh norotok Endo, opo angel, ngerunggokne wong tuo, aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang si Mbah katakan, cuma butuh nurut saja, apa susahnya dengerin orang tua. Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri, namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun, mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah, bagaimana sekelebat pikiran itu muncul, Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin, bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia, diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri, lalu, ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu, Mbah Krasa mengatakannya. Koen rung cerita tean nang cah-cah iki, opo sing asline kedaden. Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi, ucap Mbah Krasa tenang. Kemero, so tahu, kata Mbah Tamin, beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Tak ceritakno kabeh saiki, rungokno, nanging, nek aku wes cerita, opo sing bakal kedaden nang koen-koen iki, ra isok dicabut, awakmu, kudu nurut yo. Saya ceritakan semuanya, dengarkan, tapi, bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian, tidak akan bisa dicabut. Lantas, kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela isok selamet, utawa, nyowo koen-koen, ra bakal selamet podo karo Dela, nurut sampai Dela bisa selamat,
Atau, nyawa kalian-kalian tidak akan selamat, sama seperti Dela. Sri dan Dini, masih diam, mendengarkan. Santet sewu dino iku jenenge, santet gur mateni sak garis keluarga nganggo mateni sukmoni tekan anak ragil, keluarga Atmojo, wes endua musuh nang endi, dadi asal muasal kabeh iki, tekan lengahi aku, ngawasi keluarga iki, Dela, gak tak songko bakal dadi target santet iki. Santet 1000 hari itu namanya, santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana, jadi, asal mula semuanya berasal dari sini, saya sudah lengah mengawasi keluarga ini, saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini, dikarenakan, santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media kanggo santet iki, macem 2, salah sijine, gawe boneka sing diisi rambut sing kepingin dientekno keluargane, nasibe Dela, saiki, ditentuno nang endi boneka iki saiki. Media yang digunakan santet ini bermacam 2, salah satunya, melalui boneka yang diisi rambut. Keluarga yang ingin dihabisi, nasib Dela sekarang, ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, aku ra isok enggolek nang endi kae boneka iku ditandor. Masalahnya, saya tidak tahu, di mana saja boneka itu ditanam. Lan ono piro, aku gak ero. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka sing mok temoni, iku salah sijine boneka sing tau tak temokno nang omah iki, aku sengojo nandor nang kunu, ben engkok, nek waktune, isok digawe ngeringano beban lorohe Dela. Boneka yang kamu temukan, adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti, saat waktunya tepat, bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Iling, ben bengi aku wes ngilingno awakmu, ojok embukak lawang tapi awakmu jek nambeng, ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Asline, keluarga sing ngirim santet iki, jek goleki Dela, soale, sadurunge Banarogo ketemu Sengarturi, Dela gak bakal isok mati. Sebenarnya, keluarga yang mengirim santet ini, masih mencari di mana keberadaan Dela, itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu, terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela karena, Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sengarturi, Dela belum bisa mati, secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Sinten Sengarturi niku? Siapa Sengarturi itu? Sing saiki, tangi, nek Dela gak dicancang tali ireng iku. Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu, bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri. Kari ngenteni waktu, kanggo tekane Banarogo, enggoleki bojoni Sengarturi sing onok nang awake Dela. Tinggal menunggu waktu, datangnya Banarogo buat mencari istrinya. Sengarturi yang ada di tubuh Dela saat ini, bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo, sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat, rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama, saat Sri melihat wajah Dini, ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya, ibu dari 2 anak. Satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda, hal itu, yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana, ia, harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini, lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Dela, atau mungkin, Sengarturi.
Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa, orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun, sorot matanya, seakan memberitahu, ada rahasia yang ia tutupi. Wes mari itu endok penjelasannya, nek wes dirasa mari, ibu pamit, tengkok, ben sugik sing ngeterno awakmu karo, nang dela, sudah selesaikan penjelasannya nak, kalau sudah, ibu mau pamit, nanti, biar sugik yang mengantar kamu, ke tempat di mana dela berada. Mbah kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri, ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu, masih belum ada apa-apanya, dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung, Mbah Tamin, punya rencana lain. Sugik belum kembali, kabarnya, ia akan menjemput sore hari, Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada, yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi, entah tempat seperti apa lagi, Sri merasa, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali, namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Siji takkan kene, sing bakal urip sampai iki mari, Sri, sepurane nak aku bakal ngelakoni opo ae ben isok tetap urip. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai, saya minta maaf, saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini, membuat Sri kebingungan, apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar. Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga Caca. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sadurunge kupingku pedot, delah ambisiki aku, siji sing bakal selamet kanggo kembang kelite. Sebelum telingaku putus, delah membisikkan sesuatu kepadaku, satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atomojo. Sugik melangkah keluar, Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa, Sugik pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku melok berduka ambik kancamu Sri, Mbak Din, aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugik. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa, karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam, langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek, bambu anyam, di samping kiri kanan, setiap jengkal rumah, saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati, bahwa tempat ini, tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang, dengan pemandangan yang sama, batu kerikil keras di sepanjang jalan, menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana, dan ketika mobil berhenti, saat itulah, Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar, rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, sekana memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri, di teras rumah, di sampingnya, ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu, mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin, senyumannya, menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugik melangkah keluar,
Membuka pintu mobil, Sri dan Dini ikut keluar, meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela, yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sria," kata Dela, suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Matur nuwun purun nerima kerjaan nikingi Mbak, terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela, ia masih bisa melihat luka borok, dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini, ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali 2 lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main, banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri, sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus, ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah, jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu nang emburi, ayok tak terna. Sri, kamarmu ada di belakang, sini, aku antar," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari, Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil, dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakannya, "Nek wes jam 12, lawang kamarmu ojok lali ditutup, ojok sampai mok buka yo, pesenku ikut to. Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka, jangan sampai kamu membukanya, ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya, ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang, dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini, ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat, setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu, terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak sampun tilem, niki aku Dela Mbak, dibuka lawange Mbak." "Mbaknya sudah tidur, ini aku Dela Mbak, dibuka dulu pintunya Mbak." Sri masih diam, ia mencoba menahan diri, suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, aku rognek sampean Jack melek, dibuka bilek enggi Mbak, engkok, tak kekiai panuturan." "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga, dibuka dulu pintunya, nanti saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun, ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab, ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap, namun perasaan itu
Seakan menekan Sri dalam kegilaan, dan rasa penasaran, yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga, Sri merasa, bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri, ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, namun, tiba-tiba. Braka, pintu kamar Sri, dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Cah goblok, nyowomu iku sampai sepirose, tak kandani, Jumat Kliwon, pikirno iku yo endok, pikirno omonganku. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih, tak kasih tahu, Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk, ia tidak mau menjawab siapapun itu, lalu, Sri, nek kata tilem, liline dipateni yo, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinya, dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu, menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Dela yo marani awakmu mambengi, Dela juga datangin kamu semalam, tanya Dini, ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang, Sri yang baru tiba, hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Nek wes bengi, Dela kumat, jare embah, ngunu. Kalau malam tiba, Dela kumat kata si embah. Si embah sing endudui awakmu, si embah yang kasih tahu kamu. Iyo, awakmu gak didudui ngunu, emangnya kamu gak dikasih tahu. Sri tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya melihat air mengalir, yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba, Dini mengangguk. Rupanya, ia tahu. Siang itu, si embah memanggil Sri dan Dini, mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian, ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir nang kene, mangkane, gak tak perlakokno koyo nang alas kui, nang kene, wes tak pasang payung penduso nang ben sudut omah. Dela lahir di sini, makanya, saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi, jangan khawatir. Embah Tamin, menyesap rokok, menghembuskannya perlahan, masalahnya saiki nang kene. Masalahnya, sekarang di sini. Mene, Kamis lagi, aku arep jalok tolong nang awakmu, Dini, tolong, golekono, nang endi pepetan disingitno, iso. Besok, Kamis lagi, saya mau minta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan. Jimat sing kanggo nyantet Dela. Benar. Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar si embah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Embah Tamin banyak dihiasi kain merah, bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Embah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Awakmu bakal endelok kebon tebu, golekono wong sing mok temoni nang kunu, tutno, nang endi wong iku engkok longgo. Nanti, kamu akan melihat kebun tebu, di sana ada orang, cari dan ikuti dia, sampai ia duduk di sebuah tempat. Embah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya, sambil mengusap asap kemenyan, ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jogo Dini, Embah kata Metu, Sri tolong jaga Dini, si Embah, mau keluar dulu. Embah Tamin pergi, sementara Dini, tersungkur pingsan, di dahinya, ia terus berkeringat, berkali-kali, ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti, peteng, gelap. Namun, Sri telaten, membersihkan keringat Dini, ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam, si Embah, tidak juga kembali, semakin malam, Dini semakin kacau, ia menjerit, seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak, endelok, Pak, endelok. Aku dikejar, aku dikejar. Bapaknya melihat saya, bapaknya sudah melihat, saya dikejar, saya dikejar. Badan Dini, tiba-tiba panas, panas sekali.
Sri mulai khawatir, namun ia bingung, harus apa? Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali, ia hanya menepuk bahu Dini, dan ia langsung bangun, wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. MBH Tamin dan Dini keluar, Sri tidak mengerti, kenapa si Mbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, si Mbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri, melewati sebuah kamar tanpa pintu, di sana, ada Dela melihatnya, ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah, ia seakan memberitahu, bahwa akhir dari semuanya, adalah rumah ini. Rumah, yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya, ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat, ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya. Memakasanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela, kata Sri saat melihatnya. Kok isok, bagaimana bisa? Aku, ket mau nang jero kamarmu lo Sri, nang nisor bayangmu, wong tuwek iku, gak goleki aku kan. Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu lo Sri, tepatnya di bawah ranjangmu, apa orang tua itu masih mencari saya? Aku jaluk tolong, saiki, nyowomu nang tangane wong tuwek iku, nek awakmu nuruti aku, awakmu isok selamet, lan tak duduhi perkara masalahe, awakmu percoyo ambek aku endok. Aku minta tolong, sekarang, nyawamu ada di tangan si Mbah, kalau kamu menuruti apa kata saya. Kamu akan selamat, dan tak kasih tahu sumber masalahnya, kamu percaya sama saya kan? Tolong opo? Tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Obongen payung pendusan iku gawe aku, bakar payung orang meninggal itu, untuk saya. Dalam langkah pergi, ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin, Sri akan melakukannya. Malam, semakin larut, Sri melihat sebuah mobil datang, Sugi. Ucap Sri mengawasi dari jendela, Mbah Tamin dan Dini, melangkah masuk ke dalam mobil, mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi, dan kenapa ia tidak diajak pergi, semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela, nyawanya ada di tangan, si Mbah. Meski ragu, Sri membuka pintu, ia melihat Dela, tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan, sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah, ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah, kemudian, mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri, Sri berdiri, di sudut sebuah pagar, di sana, ada sebuah payung kecil berwarna hijau, payung penduso, ucap Sri. Bakar kabeh payung iki, ono pitu payung nang lemah iki, percoyo ambek aku, bakar semua payung ini, ada 7 payung di atas tanah ini, percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya, setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya, ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja, payung itu disembunyikan, dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang, sampai, Sri menatap, payung terakhir. Payung itu, terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti, ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu, namun Dela tiba-tiba berbisik. Kok ragu Sri? Dela melihat Sri, mengawasinya, dari ujung kaki hingga ujung kepala, tatapannya membuat Sri merinding, ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. Wes sadar yo, sopo aku, sudah sadar ya, siapa saya? Sri beringsut mundur, namun, Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja, ia tidak tahu apa dua,
Tidak sampai ia yakin sekarang, ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini, siapa Sengarturi dan Banarogo yang sebenarnya, dan tempat ini, semua ini adalah. Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak, lantas, ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam, Dela tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum, Sri. Dela menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya, namun, ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan, caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur, bahkan, ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya, ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu, lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai, terdengar suara mobil datang, Dela dan Sri terdiam, manakala, ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian, menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa, lalu, ia mendelik melihat Dela, yang entah bagaimana, langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia, membelai rambut Dela, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Wes ngerti yo enduk awakmu, rupanya kamu sudah mengerti ya. Terno Sri nang kamare, antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa, orang yang berdiri di belakangnya, membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat, Mbah Krasa yang masih menatapnya, Dela, hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia, belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu, tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya, yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, bantu Mbah Enggi. Sri, tolong, bantu saya. Jumat Kliwon, guk lahir delatea Mbah, tapi weton lahir sing nyantet putune enjenengan. Opo aku salah Mbah? Jumat Kliwon, bukanlah hari lahir Dela, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah Mbah? Mbah Krasa mengangguk, ia mengakuinya. Enjenengan pingin tiange sedo, ngelalon kulo ambek Dini, Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi, namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar, ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela, di tengah meja. Sri melihat kotak itu, lagi. Lantas, Dini mulai membukanya, dari dalam, Dini mengeluarkannya, pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini, semalaman mencari benda ini. Di badan boneka, ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Tengkok bengi, kabeh mari nang kene. Nanti malam, kita akhiri. Dela mendekati Sri, ia menatap Sri seakan ingin tahu, tatapannya lebih lembut, ia berucap dengan suara lirih. Matur nuwun Enggi Mbak, gak bakal tak lalino jasani sampeyan, terima kasih ya kak, saya gak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk, ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin, mengikat rambut itu pada boneka, di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin, duduk, menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya, tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin, perlahan, mencabut satu persatu rambut itu.
terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang, tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu, hening, hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya amis, darah. Darah kental itu, membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya, ia tersenggal, karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba, Dini berteriak lagi, kali ini, ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu, suara Dela, suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu, Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya, seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya, itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak, namun, ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran, suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya, karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah, Sri yakin melihatnya, Dela, selama ini, menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja, sosok itu, tak berkaki. Selama itu juga, Sri melihatnya lagi, selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu, mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan, dan sosok itu, melotot melihat Sri. Lalu, Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya, adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja, si lelaki mengacak-acak kamar si Mbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek, peti mati, bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar, Sri menyadarinya, kini, mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino, sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar, hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya, kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki, ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun, dengan kaki lumpuh, ia melihat Mbah Tamin, menatapnya. Di depannya, Dela berdiri, meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya, ia membungkuk berterima kasih. Dini, hanya duduk, matanya kosong, mereka semua sama, berbagi rasa sakit, namun tidak bagi si pengirim santet, mungkin ia, sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya, ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat, sampai tubuhnya, pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya, atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan, Mbah Krasa sudah berjanji, Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas, uang, bukan masalah baginya. Setelah, Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain, sebelum akhirnya, Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi, namun Sri, mengatakannya. Sing asline jahat, iku di opo en jenengan Mbah. Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda Mbah? Ucapan itu, membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya, tangannya yang tengah membuka pintu, kembali menutupnya,
Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya, kini, kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk, ia menatap wajah Sri, mereka saling menantang satu sama lain. Tau krungu gak Sri, peribahasa, gak roh iku ngunu berkah tekan pangeran, kamu pernah dengar, peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Sri yang mendengarnya, menegang. Kuncoro, opo iku keluarga sing enjenengan babat, sampai meniko wani gawe awake dewe nganggo embel keluarga enjenengan, Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi, dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Krasa menatap Sri, ia tersenyum, sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini, hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Terus, lalu, kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. Sengarturi lan Banarogo iku ngunu ingu-inguan enjenengan, sing enjenengan gawe embabat nyowo keluarga Kuncoro, tapi, keturunane sing ragil, nyekel Banarogo ben Sengarturi isok nyikso delah, ganting, di sing nrimo duso iki. Sengarturi dan Banarogo adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro, tapi rupanya, keturunan terakhirnya, bisa menangkap Banarogo, menggunakannya, agar Sengarturi bisa menyiksa Delah, sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum, lalu tertawa, ia terhibur dengan semua ucapan Sri, lantas, ia bertanya. Mati nang kene, opo nang omah endo? Kamu mau mati di sini, apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya diam, ia tidak mengatakan apapun lagi. Koen bakal tetap urip kok enduk, Mbah wes yakin, koen iku sing paling bedo ambek liane, nyowomu gak onok regane gawe aku, nanging, ojok sampe onok sing rosa durunge Mbah sedo, ngerti endo. Kamu, akan tetap hidup, Mbah sudah yakin, sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain, nyawamu tidak ada harganya bagiku, tapi, jangan ceritakan kepada siapapun, sebelum, saya meninggal, mengerti? Kabeh menungso iku ra isok ditebak yo enduk, jahat gak jahat, menungso endue dalapatur, singga isok rumongso mok grabak sak enake, saiki, awakmu, jek melok aku opo iga. Semua manusia itu sama, tidak tertebak, berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang, saya tanya, kamu, masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Krasa, ia menunggu jawaban. Emboten, kulo pamit mantok mawon Mbah. Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbah Krasa tampak mengerti, lantas, ia memanggil Sugik, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas, ia melihat sorot mata Mbah Tamin, ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya, namun, Sri menolak, ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya. Wes tealah, engkok golek mane sing luwih pinter. Sudahlah, nanti cari lagi, yang lebih pintar. Sri juga melihat Dini, ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugik menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugik terus membawa Sri menuju perjalanan pulang, namun, tiba-tiba, ia menghentikan mobil, di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya, lantas ia bertanya pada Sri, yang kebingungan. Sri, awakmu wes ngertikan, saiki, sopo iku Atmojo. Sri, sekarang, kamu mengertikan siapa keluarga Atmojo. Sri mengangguk. Tapi opo awakmu yo ngerti sopo iku keluarga Kuncoro? Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?
Sri terdiam memandang Sugih. Aku ngerti. Aku bien kerja nang keluarga Kuncoro, sadurunge, keluarga iku wani nentang Atmojo, aku ero kabeh, yo opo, siji gal siji, keluarga iku mati, loro kabeh, sampai onok sing bunuh diri, tapi, sing gak dirohi ambek keluarga Kuncoro iku. Dulu, aku bekerja di keluarga Kuncoro, sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo, saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh, sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugih diam. Aku sing nandur pasak jagor nang omahe keluarga Kuncoro, aku sing berkhianat nang keluarga iki, aku wedisri, sampai saat iki, nek iling iku, aku kudu nangis. Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro, aku yang berkhianat pada keluarga ini, aku takut Sri. Bila ingat itu saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin sing mekso, nek iga, anak bojoku bakal nerimo kirimane, Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak, anak isteriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir, sekarang, kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo, sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi, sampai, di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun, ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kres hitam besar, mata bapak melotot kaget, melihat isi kresek itu, ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu, baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu, bapak coba menghentikan Sri namun, Sri keras kepala, ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi, bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini, gue akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu, sebenarnya memang salah satunya adalah Sri, namun, 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu, cara kerja ilmu hitam seperti ini, bahkan nama Angon, peliharaan, itu juga gue ganti, karena konon. Sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari Angon, peliharaan, ini. Yang paling gue inget dari ucapan Mbak Sri adalah, kabeh wong gede paling yo podo endue cekelan, gak usah kaget. Semua orang besar di negeri ini, pastilah punya pegangan jadi tidak usah kaget. Nek iga, yo gampang gawe matenine. Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Saya pikir, cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit, sampai setelah mendengarnya langsung, saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila saya angkat. Saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup, karena kalau ingat ini, rasanya saya cuma diam saja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan, karma itu ada. Gue Simpleman, pamit saja, terima kasih yang sudah meluangkan waktu membaca cerita ini. Mohon maaf atas kentang dan typo selama pembuatan dan pengetikan cerita ini, gue mau undur diri dulu, dan semoga, gue bisa kembali mendapat cerita pengalaman lain, yang tentu tidak kalah dari ini. Selamat tinggal. Wassalam.